Hai teman-teman, selamat datang di cerita terbaru dari Bill Story, di mana kita akan menjelajahi dan menceritakan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kali ini kita akan menceritakan tentang 5 kota paling misterius di dunia versi Bill Story. Di balik tirai sejarah dan kabut misteri, terdapat kota-kota di dunia yang menyimpan cerita dan rahasia yang menarik perhatian banyak orang. Dari reruntuhan kuno yang menunggu untuk diungkap hingga pusat-pusat spiritual yang penuh keajaiban, kota-kota ini menawarkan pandangan yang unik dan menakjubkan ke dalam aspek tersembunyi dari peradaban manusia. Nomor 1. Kota Varanasi, India. Varanasi, juga dikenal sebagai Benares atau Kashi, adalah salah satu kota tertua dan paling suci di India. Terletak di tepi barat Sungai Gangga di negara bagian Uttar Pradesh, Varanasi memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, menjadikannya salah satu pusat spiritual dan kebudayaan utama di India. Varanasi dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia yang masih terus dihuni. Diperkirakan telah ada sejak lebih dari 3.000 tahun lalu. Kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan berbagai dinasti dan kekaisaran, serta menjadi pusat peradaban, agama, dan budaya. Varanasi sering disebut dalam teks-teks kuno seperti Veda dan Mahabharata, menegaskan pentingnya dalam tradisi Hindu. Varanasi adalah salah satu tempat suci utama dalam agama Hindu. Kota ini dianggap sebagai kota yang sangat sakral karena diyakini sebagai tempat di mana Tuhan Siwa tinggal. Bagi umat Hindu, mati di Varanasi dan dimakamkan di sini dianggap memberikan kesempatan untuk mencapai moksa, atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Ritual pembakaran mayat di tepi Sungai Gangga adalah salah satu aspek paling terkenal dari praktik keagamaan di sini. Terdapat ghat-ghat terkenal. Ghat adalah tangga yang mengarah ke sungai, dan di Varanasi terdapat banyak ghat di sepanjang tepi Sungai Gangga. Beberapa ghat yang terkenal termasuk Dashaswamedh Ghat, Asi Ghat, dan Manikarnika Ghat. Setiap ghat memiliki perannya masing-masing dalam praktik keagamaan dan kegiatan sehari-hari. Manikarnika Ghat, misalnya, adalah tempat utama untuk kremasi, dan sering menjadi sorotan bagi pengunjung karena aktivitasnya yang intens dan ritual yang berlangsung terus-menerus. Varanasi juga dikenal sebagai pusat budaya dan kesenian. Kota ini adalah tempat kelahiran dan perkembangan banyak bentuk seni tradisional India, termasuk musik klasik, tarian, dan kerajinan tangan. Musik klasik Hindustan, khususnya gaya Banarasi, sangat terkenal, dan Varanasi sering menjadi tuan rumah festival dan acara budaya yang menarik perhatian banyak seniman dan pengunjung. Kota ini dipenuhi dengan kuil-kuil kuno dan arsitektur yang menakjubkan. Beberapa kuil terkenal termasuk kuil Kashi Viswanath, yang didedikasikan untuk Tuhan Siwa, dan kuil Durga. Struktur arsitektur yang rumit dan dekorasi religius memberikan gambaran mendalam tentang sejarah dan praktik keagamaan yang berlangsung di sini. Aktivitas sehari-hari di Varanasi seringkali melibatkan ritual dan upacara keagamaan. Setiap pagi, ratusan orang berkumpul di ghat-ghat untuk berdoa dan mandi di Sungai Gangga, yang diyakini memiliki kekuatan suci untuk membersihkan dosa-dosa. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan Aarti, sebuah upacara api yang diadakan setiap malam di Dashaswamedh Ghat, yang merupakan pengalaman visual yang memukau. Walaupun Varanasi memiliki kekayaan budaya dan spiritual yang besar, kota ini juga menghadapi tantangan modern, seperti polusi, kemacetan, dan masalah infrastruktur. Upaya untuk pelestarian dan pengembangan berkelanjutan sedang dilakukan untuk menjaga warisan budaya sambil memenuhi kebutuhan penduduk dan pengunjung. Varanasi adalah kota yang penuh dengan keajaiban dan misteri, menawarkan pandangan mendalam tentang tradisi Hindu dan cara hidup yang berakar dalam sejarah ribuan tahun. Keberadaannya yang unik dan peranannya sebagai pusat spiritual menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang paling menarik di India. Nomor 2. Kota Machu Picchu, Peru. Machu Picchu adalah salah satu situs arkeologi paling terkenal dan misterius di dunia. Terletak di pegunungan Andes di Peru, kota kuno ini menarik perhatian dengan keindahan pemandangannya dan keunikan sejarahnya. Machu Picchu adalah bagian dari peradaban Inca yang berkembang pesat di Amerika Selatan sebelum kedatangan penjajah Spanyol pada abad ke-16. Diperkirakan dibangun pada abad ke-15, kota ini dibiarkan terlupakan oleh dunia luar setelah penaklukan Inca. Pada tahun 1911, arkeolog Amerika Hiram Bingham menemukan Machu Picchu kembali dan mengungkapkan keajaiban situs ini kepada dunia internasional.
Machu Picchu terletak pada ketinggian sekitar 2.430 meter atau 7.970 kaki di atas permukaan laut, di puncak pegunungan Andes, dan dikelilingi oleh jurang yang curam. Kota ini dibangun dengan keahlian arsitektur yang luar biasa, termasuk tembok batu yang dibangun dengan teknik ashlar, di mana batu-batu dipotong dengan presisi untuk saling mengunci tanpa perlu mortar. Struktur ini termasuk kuil, istana, rumah tinggal, dan teras pertanian. Fungsi Machu Picchu masih menjadi misteri. Ada beberapa teori tentang tujuannya, antara lain, pertama, kota kerajaan. Beberapa peneliti percaya bahwa Machu Picchu adalah sebuah kota kerajaan atau istana untuk penguasa Inca, Pachacuti. Kedua, tempat spiritual. Ada anggapan bahwa Machu Picchu berfungsi sebagai tempat suci untuk ritual keagamaan, karena banyak struktur dan bangunan di situs ini memiliki orientasi astronomis dan religius. Ketiga, tempat peristirahatan. Teori lain menganggap bahwa Machu Picchu mungkin digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi bangsawan Inca atau sebagai lokasi untuk pertemuan penting. Kuil matahari atau yang biasa disebut Intihuatana adalah salah satu struktur paling terkenal di Machu Picchu, sering dianggap sebagai tempat pemujaan matahari. Batu ini juga berfungsi sebagai observatorium astronomis. Machu Picchu memiliki beberapa kompleks tempat tinggal dan istana yang dirancang dengan cermat, termasuk kamar-kamar pribadi dan area publik. Teras-teras yang dibangun di lereng gunung digunakan untuk pertanian dan sistem irigasi yang canggih yang mendukung pertumbuhan tanaman. Machu Picchu memiliki sistem penyediaan air yang sangat maju untuk waktu itu. Sistem ini mencakup saluran air dan sumur yang dirancang untuk mengalirkan air dari sumber di pegunungan ke berbagai bagian kota. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu dalam sistem drainase untuk menghindari erosi tanah. Machu Picchu diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983 karena nilai sejarah dan budayanya yang luar biasa. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengunjung, ada kekhawatiran tentang dampak terhadap situs tersebut. Upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga situs ini dari kerusakan dan memastikan bahwa keajaiban arkeologis ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Akses ke Machu Picchu umumnya dilakukan melalui perjalanan dengan kereta api dari kota Aguas Calientes, yang terletak di lembah di bawah Machu Picchu. Dari sana, pengunjung harus menaiki bus atau mendaki jalan setapak yang menantang untuk mencapai situs tersebut. Ada juga trek terkenal seperti Inca Trail yang mengarah ke Machu Picchu, memberikan pengalaman petualangan bagi para pendaki. Machu Picchu tetap menjadi salah satu situs paling misterius karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab mengenai fungsinya dan teknik konstruksinya. Keindahan pemandangan alam yang spektakuler, serta suasana mistis dan sejarah yang kaya, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata utama di dunia. Machu Picchu bukan hanya sebuah situs arkeologi, tetapi juga simbol kekuatan dan kebesaran peradaban Inca, serta salah satu keajaiban dunia modern yang menyimpan banyak rahasia dan keajaiban. Nomor 3. Kota Riga, Latvia. Riga, ibu kota Latvia, adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, serta dikenal dengan keunikan arsitektur dan kehidupan urban yang dinamis. Riga didirikan pada tahun 1201 oleh Uskup Albert dari Bremen. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan penting di kawasan Baltik. Selama berabad-abad, Riga telah menjadi bagian dari berbagai kekaisaran dan negara, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Rusia, dan Uni Soviet, sebelum memperoleh kemerdekaan pada tahun 1990. Sejarah panjang dan pengaruh berbagai kekuasaan telah membentuk karakter unik kota ini. Riga dikenal dengan arsitektur yang mencerminkan berbagai periode sejarahnya. Riga memiliki salah satu koleksi terbesar dan terbaik dari bangunan Art Nouveau di Eropa. Banyak dari bangunan ini terletak di distrik pusat kota, dan fasadnya yang berornamen dengan detail yang kaya menunjukkan kemegahan gaya arsitektur ini. Bagian kota tua Riga adalah situs warisan dunia UNESCO, dengan jalan-jalan berbatu, gereja-gereja tua, dan bangunan bersejarah. Struktur terkenal di sini termasuk Katedral Riga dan Rumah Saudagar Hitam. Kastil Riga. Kastil ini dibangun pada abad ke-14, berfungsi sebagai kediaman uskup dan kemudian sebagai pusat pemerintahan. Saat ini, kastil ini adalah tempat bagi Presiden Latvia dan beberapa museum. Riga adalah pusat budaya yang dinamis dengan berbagai institusi seni dan budaya.
Kota ini memiliki banyak teater, termasuk Teater Nasional Latvia dan Teater Opera Latvia. Konser musik klasik dan pertunjukan lainnya juga sering diadakan di berbagai venue di kota. Dan juga Riga sering menyelenggarakan berbagai festival sepanjang tahun, seperti Festival Musik Internasional Riga, Riga Opera Festival, dan Riga City Festival, yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Riga adalah pusat ekonomi dan komersial utama di Latvia. Kota ini memiliki infrastruktur modern, termasuk pusat perbelanjaan, restoran, dan fasilitas hiburan. Sebagai kota terbesar di negara ini, Riga juga berfungsi sebagai pusat bisnis dan keuangan, serta menjadi tempat bagi berbagai perusahaan internasional. Riga adalah rumah bagi beberapa universitas dan institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Latvia dan Universitas Teknologi Riga. Kota ini juga memiliki pusat penelitian dan teknologi yang berkontribusi pada kemajuan ilmiah dan inovasi. Riga menawarkan kualitas hidup yang baik dengan banyak ruang hijau, taman, dan akses ke Sungai Daugava. Kota ini juga aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan berkelanjutan. Beberapa tempat menarik yang harus dikunjungi di Riga meliputi, Pasar Sentral Riga yaitu salah satu pasar terbesar di Eropa, menawarkan berbagai produk lokal, makanan, dan kerajinan tangan. Lalu Museum Seni Latvia, menampilkan koleksi seni dari periode klasik hingga kontemporer. Dan juga Taman Bastejkalns, sebuah taman kota yang indah dengan pemandangan sungai, jembatan, dan patung-patung. Riga juga memiliki sisi misterius dan legendaris, termasuk cerita-cerita tentang hantu dan tempat-tempat yang dikatakan berhantu. Banyak bangunan tua dan jalan-jalan bersejarah memiliki kisah-kisah seram dan misteri yang menarik bagi pengunjung. Riga adalah kota yang memadukan sejarah, budaya, dan modernitas dengan cara yang menarik. Dengan warisan yang kaya dan kehidupan urban yang dinamis, kota ini menawarkan pengalaman yang bervariasi bagi penduduk dan pengunjungnya. Nomor 4. Kota Pripyat, Ukraina. Pripyat adalah kota yang terletak di Ukraina Utara, dekat dengan perbatasan Belarusia, yang menjadi terkenal karena tragedi yang melanda Chernobyl pada tahun 1986. Pripyat didirikan pada tahun 1970 sebagai kota yang dirancang khusus untuk menampung para pekerja dan keluarga mereka yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Kota ini tumbuh dengan cepat sebagai pusat kehidupan di daerah tersebut, dengan fasilitas modern untuk waktu itu, termasuk sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan taman. Pada 26 April 1986, unit 4 dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl mengalami ledakan hebat yang memicu kebocoran radioaktif besar-besaran. Ledakan ini adalah salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Pripyat, yang terletak hanya sekitar 3 km dari reaktor, menjadi pusat perhatian karena tingkat kontaminasi radiasi yang tinggi setelah kejadian tersebut. Evakuasi Pripyat dimulai pada 27 April 1986, sehari setelah bencana, dan semua penduduk, sekitar 49.000 orang pada waktu itu, dipindahkan. Evakuasi dilakukan secara mendadak dan tergesa-gesa, dan penduduk tidak diberi waktu untuk membawa barang-barang pribadi mereka. Akibatnya, Pripyat menjadi kota mati yang dibiarkan dalam keadaan seperti saat evakuasi. Pripyat tetap menjadi kota yang terbengkalai sejak evakuasi. Bangunan-bangunan, apartemen, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya dibiarkan tanpa perawatan. Akibatnya, banyak bangunan yang mengalami kerusakan struktural dan menjadi sarang vegetasi liar. Beberapa tempat ikonik termasuk Taman Hiburan Pripyat, yang seharusnya dibuka pada Mei 1986, dibiarkan dalam keadaan tidak terpakai dengan wahana yang terbengkalai. Sekolah-sekolah dan rumah sakit di kota, termasuk Rumah Sakit Nomor 126 yang dikonversi menjadi pusat medis untuk para pekerja dan penyintas bencana, kini menjadi bagian dari pemandangan kota yang membeku dalam waktu. Blok-blok apartemen di Pripyat tetap kosong dengan barang-barang pribadi penduduk yang tertinggal, menciptakan suasana yang suram dan menakutkan. Pripyat terletak di dalam zona kontaminasi Chernobyl yang ditetapkan sebagai area yang terkontaminasi radiasi tinggi. Zona ini memiliki beberapa tingkat keterbatasan akses, dengan zona sekitar 30 km dari reaktor dianggap sebagai zona evakuasi, dan daerah di luar itu memiliki akses yang lebih terbatas. Pengunjung hanya diperbolehkan masuk dengan izin dan panduan resmi. Sejak akhir 1990-an, Pripyat mulai menarik perhatian para peneliti, fotografer, dan wisatawan.
Tur ke Pripyat dan Chernobyl menjadi populer bagi mereka yang tertarik dengan sejarah bencana nuklir, serta kondisi kota yang unik dan pemandangan post-apokaliptik. Kota Pripyat seringkali menjadi simbol dari bencana nuklir dan pengabaian yang terkait. Banyak dokumenter, film, dan buku yang mengeksplorasi dampak Chernobyl, baik pada individu maupun lingkungan. Pripyat juga menjadi simbol dari ketidakstabilan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh bencana besar. Sementara Pripyat tetap sebagai kota yang terbengkalai, ada upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara situs tersebut untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Beberapa inisiatif juga bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab dan aman di zona tersebut. Pripyat, dengan semua kerusakan dan misteri yang menyertainya, adalah sebuah kota yang tetap membekas dalam ingatan global sebagai situs dari salah satu bencana nuklir paling signifikan dalam sejarah manusia. Nomor 5. Kota Koyasan, Jepang. Koyasan adalah sebuah kota kecil yang terletak di Pegunungan Wakayama, Jepang, dan merupakan pusat spiritual dan keagamaan yang sangat penting dalam tradisi Buddhisme Jepang. Koyasan adalah tempat kelahiran aliran Shingon dalam Buddhisme Jepang. Didirikan pada tahun 819 oleh Biksu Kobodaishi, Kukai, yang merupakan pendiri aliran Shingon. Kobodaishi memilih lokasi ini karena keindahan alamnya dan dianggap sebagai tempat yang ideal untuk meditasi dan praktik spiritual. Koyasan segera berkembang menjadi pusat utama ajaran Shingon dan masih menjadi salah satu lokasi paling penting untuk ajaran tersebut. Koyasan terletak di puncak Gunung Koya pada ketinggian sekitar 900 meter atau 2.950 kaki di atas permukaan laut. Terletak di daerah pegunungan yang tenang dan dikelilingi oleh hutan lebat, lokasi ini menawarkan suasana damai yang mendukung praktik meditasi dan refleksi spiritual. Untuk mencapai Koyasan, pengunjung biasanya harus menaiki kereta api dan bus dari kota terdekat, seperti Osaka atau Kyoto. Koyasan terkenal dengan kompleks kuilnya yang luas dan beragam. Beberapa tempat penting di Koyasan meliputi Kongobuji. Ini adalah kuil utama dari aliran Shingon di Koyasan dan juga merupakan kuil terbesar di kota tersebut. Kongobuji terkenal dengan taman batu zen yang indah dan interior yang kaya akan simbolisme Buddhis. Okunoin, sebuah kompleks pemakaman dan kuil yang terletak di area hutan di luar Koyasan. Okunoin adalah tempat peristirahatan terakhir Kobodaishi dan juga merupakan tempat pemakaman bagi banyak tokoh penting dalam sejarah Jepang. Kuil ini terkenal dengan jalan setapak yang panjang dan dihiasi dengan ribuan batu nisan. Garan. Kompleks kuil ini terdiri dari beberapa bangunan penting, termasuk kondo, kuil utama, yang merupakan tempat peribadatan dan perayaan. Garan merupakan pusat kegiatan ritual dan acara keagamaan di Koyasan. Koyasan merupakan pusat spiritual yang aktif dengan berbagai praktik dan ritual. Beberapa kegiatan penting di sini termasuk meditasi. Pengunjung dapat berpartisipasi dalam sesi meditasi dan praktik spiritual di berbagai kuil di Koyasan. Praktik meditasi ini membantu individu mencapai ketenangan pikiran dan pencerahan spiritual. Upacara Buddhis. Upacara keagamaan seperti puja dan doa dilakukan secara rutin di kuil-kuil Koyasan, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengalami dan memahami ajaran Shingon secara mendalam. Retret spiritual. Banyak orang datang ke Koyasan untuk melakukan retret spiritual, yang mencakup tinggal di kuil, mengikuti jadwal rutin praktik spiritual, dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari para biksu. Koyasan menawarkan akomodasi yang unik bagi pengunjung, dengan banyak kuil yang menyediakan penginapan tradisional yang dikenal sebagai shukubo. Menginap di shukubo memungkinkan pengunjung untuk merasakan kehidupan sehari-hari para biksu dan terlibat dalam kegiatan kuil, termasuk makan malam vegetarian dan sesi meditasi. Koyasan menyelenggarakan berbagai festival dan acara keagamaan sepanjang tahun, termasuk perayaan hari lahir Kobodaishi, Kukai, dan acara upacara lainnya yang berhubungan dengan ajaran Shingon. Festival ini seringkali melibatkan prosesi, ritual, dan kegiatan yang menonjolkan tradisi keagamaan dan budaya lokal. Selain sebagai pusat spiritual, Koyasan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan studi Buddhis. Banyak biksu dan pengikut aliran Shingon dari seluruh Jepang dan dunia datang ke Koyasan untuk belajar dan mendalami ajaran Buddhis. Koyasan adalah situs warisan dunia UNESCO, diakui karena nilai budaya dan spiritualnya yang signifikan. Upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga integritas situs dan memastikan bahwa situs ini tetap menjadi tempat suci dan inspiratif bagi generasi mendatang.
Pengunjung Koyasan dapat menikmati suasana damai dan keindahan alam pegunungan sambil menjelajahi situs-situs bersejarah, melakukan perjalanan spiritual, dan merasakan kehidupan kuil. Koyasan juga merupakan tempat yang ideal untuk mereka yang mencari ketenangan dan refleksi dalam lingkungan yang penuh makna. Koyasan adalah sebuah tempat yang menggabungkan kedamaian alam dengan kedalaman spiritual, menawarkan pengalaman yang unik dan mendalam bagi mereka yang tertarik dengan Buddhisme dan pencarian spiritual. Setiap kota-kota misterius ini, meninggalkan jejak-jejak kisah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan teka-teki yang terus menggugah rasa ingin tahu. Setiap kota dengan keunikan dan misterinya menawarkan petualangan yang tak berujung, menyisakan ruang bagi imajinasi kita untuk terus berkelana. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi jika suka dengan cerita ini, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Bill Story. Terima kasih.